Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah peradaban bisa runtuh, sementara yang lain bertahan ratusan tahun dalam keteraturan dan wibawa? Apakah kekuatan itu terletak pada senjata, kekayaan, atau justru pada sesuatu yang lebih sunyi? Sebuah hukum yang hidup di antara nurani dan kuasa. Di balik kabut sejarah Nusantara, tersembunyi sebuah pusaka pemikiran yang jarang dibicarakan. Namun, pengaruhnya pernah begitu menentukan arah kehidupan manusia Jawa. Kutara Manawa. Ia bukan sekedar kumpulan pasal atau aturan kaku. Ia adalah cermin cara pandang manusia terhadap keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab kosmis. Bayangkan, sebuah zaman ketika hukum tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan getaran batin. Ketika kesalahan tidak sekedar dihukum, melainkan ditimbang antara niat, akibat, dan keharmonisan semesta. Kutara Manawa lahir dari kesadaran itu, sebuah warisan yang memadukan tata negara, etika, dan kebijaksanaan spiritual dalam satu nafas. Namun hari ini, nama Kutara Manawa nyaris tenggelam. Ia terkubur di balik narasi sejarah yang disederhanakan, dipinggirkan oleh zaman yang lebih mencintai kecepatan daripada kebijaksanaan. Banyak yang menyebutnya kuno, keras, atau tidak relevan. Tapi benarkah demikian? Atau justru kita yang telah kehilangan kunci untuk memahaminya? Dalam video ini, kita tidak akan membacanya sebagai teks mati. Kita akan mendengarkan denyutnya. Kita akan menyusuri bagaimana Kutara Manawa memandang manusia, bukan hanya sebagai warga negara, tetapi sebagai makhluk yang terikat oleh sebab akibat, oleh amanah, dan oleh keseimbangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kita akan membuka tabir sejarahnya, menyelami makna filosofis di balik pasal-pasalnya, dan menyingkap mengapa ajaran ini dulu dijaga, diseleksi, bahkan disembunyikan. Lebih dari itu, kita akan bertanya, apa yang bisa diajarkan Kutara Manawa kepada manusia modern yang hidup di tengah kekacauan moral dan kebingungan arah? Tetaplah di sini, karena apa yang akan kita ungkap bukan hanya tentang hukum masa lalu, melainkan tentang cermin keadilan untuk hari ini. Kutara Manawa tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari rahim sebuah peradaban yang telah lama merenungkan hubungan antara kekuasaan, manusia, dan tatanan semesta. Untuk memahami naskah ini, kita harus kembali ke masa ketika Jawa bukan sekedar wilayah geografis, melainkan pusat pertemuan antara kebijaksanaan lokal, pengaruh India, dan kesadaran spiritual yang halus namun tegas. Dalam catatan sejarah, Kutara Manawa sering dikaitkan dengan masa kerajaan-kerajaan besar Jawa, khususnya era ketika hukum dipandang sebagai wakil kehendak kosmis di bumi. Raja bukan hanya penguasa politik, tetapi penjaga keseimbangan. Dan hukum bukan alat pemaksa, melainkan sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuasaan yang lebih tinggi. Nama Manawa sendiri mengisyaratkan jejak kuno, sebuah pantulan dari hukum Manu yang dikenal luas di dunia India kuno. Namun Kutara Manawa bukan sekedar tiruan. Ia telah dijawakan, disaring melalui lensa lokal yang memahami manusia sebagai makhluk rasa, bukan hanya logika. Disinilah keunikan Kutara Manawa. Ia tegas namun tidak buta, keras namun tidak kehilangan nurani. Secara filosofis, Kutara Manawa berdiri di atas satu prinsip utama. Setiap tindakan menciptakan gelombang. Tidak ada perbuatan yang benar-benar terlepas dari akibatnya. Oleh karena itu, hukum tidak semata-mata menghukum pelanggaran, tetapi menata kembali keseimbangan yang terganggu. Kesalahan dipandang sebagai retakan dalam tatanan, bukan hanya pelanggaran aturan. Inilah sebabnya mengapa Kutara Manawa memuat aturan yang bagi sebagian orang modern terasa berat. Hukuman bukan ditujukan untuk balas dendam,
melainkan sebagai penebusan, cara mengembalikan keselarasan. Dalam pandangan ini, keadilan bukan soal siapa benar atau salah semata, melainkan siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman seperti ini mulai memudar. Ketika kekuasaan bergeser, ketika hukum mulai dipisahkan dari etika batin, Kutara Manawa pun berubah nasib. Ia tidak lagi diajarkan secara luas. Ia dipelajari terbatas di kalangan tertentu, para bangsawan, pujangga, dan mereka yang dipercaya mampu membaca hukum bukan hanya dengan mata, tetapi dengan kebijaksanaan. Penjajahan, modernisasi, dan penyederhanaan sejarah membuat Kutara Manawa direduksi menjadi sekedar hukum kuno. Padahal, yang sebenarnya hilang bukan teksnya, melainkan cara membacanya. Kita kehilangan bahasa simboliknya. Kita lupa bahwa hukum ini ditulis untuk manusia yang masih mendengar suara hatinya. Di titik inilah Kutara Manawa menjadi misterius. Ia tampak keras di permukaan, namun dalam di kedalaman. Ia sering disalahpahami sebagai produk masa gelap, padahal sejatinya lahir dari kesadaran tinggi tentang tanggung jawab manusia di hadapan tatanan yang lebih besar. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, satu pertanyaan perlu kita simpan dalam batin. Bagaimana jika hukum modern gagal bukan karena kurangnya aturan, tetapi karena kehilangan ruh yang pernah dihidupkan oleh Kutara Manawa? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ajaran Kutara Manawa, bukan sebagai pasal, tetapi sebagai peta batin manusia. Untuk memahami Kutara Manawa, kita harus melepaskan satu kebiasaan modern, membaca hukum sebagai daftar larangan dan hukuman. Kutara Manawa tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti kitab undang-undang di meja birokrasi. Ia lebih menyerupai peta batin yang menunjukkan bagaimana manusia seharusnya berdiri di tengah kehidupan, antara kehendak pribadi dan keteraturan semesta. Pada lapisan terdalamnya, Kutara Manawa berangkat dari satu asumsi sunyi namun tegas. Manusia tidak pernah hidup sendiri. Setiap tindakan, sekecil apapun, selalu bersentuhan dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan tatanan yang tak terlihat. Karena itu, kesalahan bukan hanya soal melanggar aturan, melainkan mencederai keseimbangan. Disinilah konsep tanggung jawab dalam Kutara Manawa menjadi sangat khas. Ia tidak bertanya pertama-tama apa yang dilanggar, tetapi apa yang rusak. Apakah hubungan antar manusia retak? Apakah kepercayaan hancur? Apakah ketentraman terganggu? Hukum hadir untuk menenun kembali yang tercerai, bukan sekedar menunjuk siapa yang bersalah. Kutara Manawa juga membedakan antara niat, perbuatan, dan akibat. Sebuah tindakan dinilai bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi dari dorongan batin yang melahirkannya. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, namun konsekuensi hukumnya berbeda karena kualitas niat mereka berbeda. Inilah alasan mengapa hukum ini menuntut kebijaksanaan penafsir, bukan sekedar kecerdasan administratif. Bayangkan hukum sebagai timbangan halus. Satu sisi berisi perbuatan lahiriah, sisi lain memuat konteks, keadaan, dan dampak batin. Hakim dalam sistem ini bukan mesin penghukum, melainkan penimbang keseimbangan. Ia dituntut memiliki kepekaan rasa, sebuah kualitas yang hari ini hampir tidak lagi diajarkan. Dalam banyak pasalnya, Kutara Manawa mengatur hubungan dasar manusia, kepemilikan, kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab. Pencurian misalnya, tidak hanya dipahami sebagai pengambilan barang, tetapi sebagai perusakan rasa aman. Karena itu, hukumannya seringkali dirancang untuk mengembalikan rasa percaya, bukan sekedar mengganti kerugian materi. Begitu pula dengan pelanggaran terhadap kehormatan. Nama baik bukan dianggap sepele.
ia dipandang sebagai pancaran nilai batin seseorang. Merusaknya berarti mengganggu tatanan sosial yang lebih luas. Maka sanksinya seringkali bersifat simbolik dan sosial, memulihkan keseimbangan di mata komunitas. Namun di balik semua ketegasan ini, Kutara Manawa menyimpan satu pesan tersembunyi. Hukum hanya sekuat kesadaran manusia yang menegakkannya. Tanpa batin yang jernih, hukum berubah menjadi kekerasan. Tanpa keadilan rasa, aturan menjadi alat penindasan. Menariknya, Kutara Manawa tidak mengagungkan hukuman mati atau pemusnahan pelaku. Fokusnya lebih pada penataan ulang posisi manusia dalam tatanan. Bahkan ketika hukuman berat dijatuhkan, tujuannya tetap sama, mencegah kerusakan yang lebih luas dan menjaga keseimbangan agar tidak runtuh. Namun ada satu lapisan yang jarang dibahas, lapisan simbolik. Banyak pasal Kutara Manawa sesungguhnya berbicara tentang pengendalian diri, tentang batas, tentang kesadaran bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab adalah awal dari kekacauan. Dan disinilah misterinya mulai terasa. Apakah Kutara Manawa sebenarnya lebih dari sekedar hukum sosial? Apakah ia adalah panduan etika batin yang disamarkan sebagai peraturan negara? Pertanyaan itu akan membawa kita lebih dalam, karena di bagian berikutnya, kita akan menyingkap makna-makna tersembunyi, paradoks, dan kesalahpahaman seputar Kutara Manawa, hal-hal yang selama ini luput dari pembacaan permukaan. Semakin dalam kita menyelami Kutara Manawa, semakin jelas bahwa naskah ini bekerja dengan dua bahasa sekaligus, bahasa lahiriah hukum dan bahasa batiniah makna. Banyak orang terjebak pada lapisan pertama, melihat pasal-pasalnya sebagai keras, bahkan kejam. Namun justru disitulah paradoks Kutara Manawa bersemayam. Ketegasan di permukaan, kelembutan di tujuan. Salah satu salah paham terbesar adalah anggapan bahwa Kutara Manawa menormalisasi kekerasan atas nama keadilan. Padahal, jika dibaca dengan kacamata batin, hukum-hukuman berat yang tercantum justru berfungsi sebagai peringatan simbolik. Ia menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi serius, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Dalam tradisi lama, hukum tidak dibacakan kepada semua orang dengan cara yang sama. Ada lapisan pemahaman. Bagi masyarakat umum, ia tampil sebagai aturan tegas. Namun bagi para pemangku kebijaksanaan, Kutara Manawa adalah teks kontemplatif, pengingat tentang batas-batas diri, nafsu, dan kuasa. Paradoks lain terletak pada cara Kutara Manawa memandang kesetaraan. Di satu sisi, ia membedakan peran sosial, pemimpin, rakyat, keluarga, dan komunitas. Namun di sisi lain, tanggung jawab moral justru semakin berat bagi mereka yang berada di atas. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar akibat kesalahannya. Kekuasaan tidak memberi kekebalan, melainkan beban. Ini bertentangan dengan banyak sistem modern, di mana hukum sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kutara Manawa, setidaknya dalam idealnya, menuntut pemimpin sebagai teladan batin. Ketika pemimpin jatuh dalam kesalahan, dampaknya dianggap mengguncang tatanan yang lebih luas. Dan karena itu, konsekuensinya pun lebih besar. Ada pula mitos bahwa Kutara Manawa adalah produk kebudayaan yang sepenuhnya terikat masa lalu. Kenyataannya, banyak prinsipnya bersifat lintas zaman, keadilan kontekstual, tanggung jawab personal, dan pemulihan keseimbangan. Yang membuatnya terasa asing hari ini bukan isinya, melainkan cara hidup kita yang terputus dari refleksi batin. Kutara Manawa juga sering disalahpahami sebagai hukum yang meniadakan belas kasih. Padahal, belas kasih di sini tidak ditampilkan sebagai kelembutan emosional, melainkan sebagai ketepatan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menghukum dengan tepat adalah bentuk kasih, karena ia mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam lapisan simboliknya,
banyak pasal sesungguhnya berbicara tentang peperangan batin manusia. Pencurian bukan hanya mengambil milik orang lain, tetapi membiarkan keserakahan menguasai diri. Pengkhianatan bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi runtuhnya integritas batin. Hukuman-hukuman itu adalah cermin, menunjukkan apa yang terjadi ketika manusia gagal mengendalikan dorongan-dorongan tersebut. Di titik ini, Kutara Manawa mulai terasa seperti kitab etika yang menyamar sebagai hukum negara. Ia tidak mengajak manusia menjadi suci, tetapi sadar akan akibat dari ketidaksadarannya. Ia tidak memaksa kesempurnaan, tetapi menuntut tanggung jawab. Namun semua ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Jika Kutara Manawa begitu syarat makna, mengapa ia tidak lagi menjadi rujukan utama? Jawabannya mungkin tidak terletak pada kelemahannya, melainkan pada ketidaksiapan manusia modern untuk hidup dengan konsekuensi batin. Karena hukum seperti ini menuntut kejujuran pada diri sendiri. Ia tidak memberi ruang untuk menyalahkan sistem, keadaan, atau orang lain. Ia memanggil manusia untuk berkata, "Ini akibat perbuatanku." Dan disinilah jembatan menuju bagian berikutnya terbentang, sebab pengetahuan tanpa penerapan hanyalah bayangan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Kutara Manawa dapat diterapkan secara praktis, bukan sebagai hukum negara, tetapi sebagai kompas batin dalam kehidupan sehari-hari. Kutara Manawa tidak menuntut kita untuk hidup di masa lalu, mengenakan jubah kerajaan, atau menerapkan hukum kuno secara harfiah. Justru, kekuatan sejatinya muncul ketika ia dibaca sebagai cermin kesadaran, bukan sebagai palu penghukuman. Pertanyaannya bukan lagi, bagaimana hukum ini diterapkan, melainkan, bagaimana cara berpikirnya mengubah cara kita hidup. Prinsip pertama yang dapat kita tarik adalah kesadaran sebab akibat. Dalam kehidupan modern, kita sering memisahkan tindakan dari dampaknya. Kata-kata dianggap ringan, keputusan diambil tanpa refleksi. Kutara Manawa mengingatkan, setiap tindakan menciptakan gelombang, dan cepat atau lambat, gelombang itu akan kembali. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi alami. Dengan kesadaran ini, seseorang mulai lebih berhati-hati dalam bertindak, bukan karena takut, tetapi karena memahami tanggung jawab. Ia bertanya sebelum bertindak, apa yang akan terganggu jika aku melakukan ini? Pertanyaan sederhana ini saja sudah cukup mengubah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Prinsip kedua adalah keadilan terhadap diri sendiri. Kutara Manawa menuntut kejujuran batin. Ia tidak memberi ruang bagi pembenaran diri. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti berani mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam. Mengakui kesalahan bukan melemahkan diri, tetapi justru mengembalikan keseimbangan batin. Ketika seseorang berani bertanggung jawab, beban psikologisnya justru berkurang. Rasa bersalah yang dipendam berubah menjadi kesadaran yang membebaskan. Inilah bentuk hukuman yang menyembuhkan, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Prinsip ketiga adalah menempatkan segala sesuatu pada kadarnya. Kutara Manawa mengajarkan bahwa ketidakseimbangan sering muncul bukan karena kejahatan besar, tetapi karena hal kecil yang dibiarkan berlebihan. Ambisi tanpa batas, kemarahan yang dipelihara, atau keinginan yang tidak dikendalikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti belajar mengenal batas, kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Ada pula pelajaran penting tentang otoritas dan tanggung jawab. Bagi siapapun yang memimpin, keluarga, komunitas, atau organisasi, Kutara Manawa mengingatkan bahwa posisi bukan hak istimewa, melainkan amanah. Kesalahan seorang pemimpin memiliki dampak yang berlipat ganda. Maka, kepemimpinan sejati dimulai dari pengendalian diri, bukan pengendalian orang lain. Dalam praktik sederhana, ini bisa berarti bersikap adil dalam mengambil keputusan,
mendengar sebelum menghakimi, dan berani menanggung akibat dari pilihan yang diambil. Kepemimpinan batin seperti inilah yang mulai langka, namun sangat dibutuhkan. Tentu, menerapkan prinsip-prinsip ini tidak selalu mudah. Hambatan terbesarnya adalah ego, keinginan untuk selalu benar, untuk menang, untuk diakui. Kutara Manawa tidak menawarkan jalan pintas. Ia menuntut kesabaran, latihan, dan kesadaran yang berulang. Namun justru disitulah nilainya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa konflik, tetapi hidup dengan kejernihan menghadapi konflik. Ia tidak menghapus kesalahan, tetapi memberi jalan untuk memulihkan keseimbangan setelah kesalahan terjadi. Dan ketika prinsip-prinsip ini mulai hidup dalam diri seseorang, hukum tidak lagi terasa sebagai ancaman dari luar, melainkan sebagai suara nurani yang menuntun dari dalam. Di bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan mengajukan satu pertanyaan penutup yang mungkin akan terus bergema lama setelah video ini berakhir. Kutara Manawa, jika dibaca dengan mata hari ini, mungkin tampak seperti gema masa lalu. Namun, jika didengarkan dengan batin yang tenang, ia terdengar seperti peringatan yang sangat relevan. Bukan tentang bagaimana menghukum, tetapi tentang bagaimana manusia seharusnya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bahwa Kutara Manawa bukan sekadar kumpulan aturan kuno. Ia adalah cara pandang, sebuah sistem kesadaran yang memandang hukum sebagai penjaga keseimbangan, bukan alat balas dendam. Ia mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya soal benar dan salah, tetapi tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, niat, perbuatan, dan akibat. Kita juga menyadari bahwa yang membuat Kutara Manawa terasa asing hari ini bukan karena ia terlalu keras, melainkan karena ia terlalu jujur. Ia menuntut manusia untuk berhenti bersembunyi di balik alasan. Ia mengajak kita melihat ke dalam, mengakui peran kita dalam setiap kekacauan yang terjadi, sekecil apapun. Di dunia yang penuh kebisingan, di mana hukum sering diperdebatkan tetapi jarang direnungkan, Kutara Manawa menawarkan sesuatu yang langka, keheningan yang menimbang, sebuah jeda sebelum bertindak, sebuah kesadaran sebelum menyalahkan. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah kita harus kembali ke hukum masa lalu. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika kita menghidupkan kembali cara berpikirnya? Jika sebelum bertindak, kita bertanya tentang akibat. Jika sebelum menuntut keadilan, kita menguji kejujuran diri sendiri. Jika sebelum memimpin orang lain, kita lebih dulu menata batin. Mungkin dunia tidak kekurangan aturan. Mungkin yang kurang adalah manusia yang bersedia hidup dengan konsekuensi batin dari setiap pilihannya. Kutara Manawa tidak memaksa Anda untuk percaya. Ia hanya mengajak Anda untuk menyadari. Dan kesadaran, seperti hukum alam, tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu untuk dikenali. Jika Anda merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam diri saat mendengar ini, jangan buru-buru menepisnya. Renungkan, telusuri, dan biarkan kebijaksanaan lama ini berbicara dengan bahasa hidup Anda sendiri. Karena terkadang, yang paling kuno justru menyimpan jawaban untuk kegelisahan paling modern. Di akhir semua pembahasan ini, Kutara Manawa tidak meminta kita untuk menghafal pasalnya. Ia hanya meninggalkan satu jejak sunyi: kesadaran. Kesadaran bahwa hidup selalu menuntut pertanggungjawaban. Kesadaran bahwa keadilan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan tumbuh dari batin manusia yang berani jujur pada dirinya sendiri. Mungkin hari ini kita tidak hidup di bawah hukum kerajaan, namun setiap hari
kita tetap diadili oleh pilihan kita sendiri, oleh akibat yang perlahan datang tanpa suara. Kutara Manawa mengingatkan, ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, hukum akan datang dari luar. Namun ketika manusia mampu menata batinnya, hukum berubah menjadi cahaya penuntun. Dan barangkali itulah rahasia terbesar yang disembunyikan oleh kebijaksanaan lama, bahwa keadilan sejati selalu dimulai dari dalam. Biarkan pertanyaan ini menemani Anda setelah video ini berakhir. Jika hari ini tidak ada yang menghukummu, apakah nuranimu sudah cukup jujur untuk menegurmu?